Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dan video kali ini gue seperti biasa mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 15. Video ini adalah part 2-nya. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channelnya update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gua juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Saat ini udah 3 bulan, Rudius dan yang lainnya pun berhasil menyelesaikan proyek Magic Armor. Magic Armor itu dilengkapi dengan berbagai item yang udah disiapin dalam rangka untuk menghadapi Orsted. Teman-teman Rudius tentunya terkejut karena armor yang dibuat terlihat menyeramkan. Tentunya di sini Rudius mulai menguji coba armor miliknya. Rudius menyuruh Sylphie, Zanoba, dan Elinalis untuk melawannya. Tapi di sini Elinalis menolak bertarung. Rudius di sini yang udah tahu masa depan, dia tuh mengerti kalau Elinalis lagi hamil. Cliff di sini tentunya terkejut karena tahu kalau Elinalis hamil. Setelah dicek sama Cliff menggunakan kekuatan matanya, ternyata Elinalis beneran hamil. Singkatnya, saat ini ada pertarungan antara Rudius yang menggunakan Magic Armor melawan Sylphie dan Zanoba. Tarungan itu berlangsung 1 jam. Rudius sangat puas dengan kemampuan dan kekuatan dari Magic Armor yang dibuat. Saat ini di malam hari, tepatnya di rumah keluarga Rudius, Roxy ngasih pengumuman bahwa dirinya saat ini hamil. Orang-orang tentunya terkejut dengan berita bahagia tersebut. Ya, tentunya semuanya tuh ngucapin selamat kepada Roxy. Rudius juga tentunya terlihat sangat senang karena Roxy mengandung anaknya. Di sini juga ada sedikit keributan kecil tentang Aisyah dan juga Norn. Ya, pada intinya ada beberapa adegan bercanda keluarganya. Mereka juga saat ini tuh makan-makan, dan setelah makan, Rudius ngasih tahu keluarganya kalau udah waktunya bagi dia membunuh seseorang. Rudius ngasih tahu ada peluang kalau dia tuh bakal kalah dari orang itu. Makanya Rudius mau pamit karena takutnya ini bakal menjadi makan malam bersama terakhirnya. Rudius juga di sini ngasih beberapa pesan karena takutnya dia tuh nggak pulang ke rumah lagi. Ya, tapi walaupun gitu, Rudius ngasih tahu kalau dia tuh bakal berusaha untuk kembali pulang ke rumah. Saat ini Rudius, Sylphie, dan Roxy ada di dalam kamar. Rudius di sini ceritain tentang orang yang bakal dia bunuh, yaitu Orsted. Rudius juga tentunya ngasih tahu kalau tugas itu dikasih sama dewa manusia. Rudius juga di sini tuh ceritain tentang rencana kalau misalkan dia tuh kalah dan terbunuh. Intinya Rudius tuh mempersiapkan semuanya supaya keluarganya bisa aman. Tentunya di sini Roxy sama Sylphie khawatir. Walaupun Rudius sudah membuat strategi yang sangat matang, tapi tetap aja Rudius tuh sekarang terlihat sangat gugup. Dan Rudius terlihat gak percaya diri. Makanya istri-istri Rudius tuh sekarang menjadi khawatir terhadap Rudius.
Tapi walaupun gitu di sini Rudius sudah bertekad untuk menang dan dia tuh mau berjuang supaya bisa pulang ke rumah. Saat ini Orsted mendatangi suatu tempat. Ya, Orsted ini udah janjian dengan Nana Hoshi. Sekarang Orsted di sini tuh ngerasa heran karena Nana Hoshi memanggilnya ke tempat yang bisa dibilang mencurigakan. Orsted saat ini mengambil sebuah kotak kecil dan dia pun membukanya. Ketika dibuka muncullah kepulan asap. Dan di sini refleks Orsted langsung jatuhin petinya. Orsted melihat ada cincin yang jatuh dari peti. Dan ketika dia mencoba untuk mengambil cincin itu, tiba-tiba muncullah petir dahsyat dari atas. Orsted tentunya mau menghindar dan mundur, tapi dia tuh harus terjatuh karena tiba-tiba lantai licin karena minyak. Orsted pun terkena sambaran petir yang hebat. Ya, petir itu adalah serangan jebakan yang dibuat sama Rudeus. Di sisi lain, Rudeus saat ini tuh ngerasain aura membunuh. Itu artinya Orsted sekarang masih baik-baik aja. Rudeus pun saat ini menggunakan magic armor miliknya. Orsted saat ini dalam perjalanan untuk menuju ke arah Rudeus. Jadi bisa dibilang jarak Rudeus sama Orsted lumayan jauh. Rudeus saat ini langsung ngeluarin si ledakan yang dahsyat ke arah Orsted. Yang tentunya yang saat ini lagi sedang menuju ke arah Rudeus. Ledakan dahsyat telah terjadi. Tapi walaupun gitu ternyata Rudeus ini masih ngerasain aura mengerikan dari Orsted. Itu artinya Orsted baik-baik aja. Rudeus saat ini ketakutan dan gemetaran karena aura yang sangat kuat dari Orsted. Rudeus saat ini melihat ada siluet manusia. Dan dia tuh refleks langsung pakai senjata Gatling gun miliknya. Banyak tembakan batu yang dilakuin sama Rudeus dan itu mengarah ke Orsted. Rudeus saat ini melihat Orsted yang udah dipenuhi sama banyak luka karena jebakan-jebakan yang udah dipasang sama Rudeus di tempat sebelumnya. Orsted sekarang berjuang untuk menghindari setiap serangan Rudeus. Rudeus di sini mau mengubah tanah menjadi rawa, tapi Orsted di sini mengganggu si Rudeus sehingga Rudeus saat ini tuh berjuang untuk mengatur ulang sihirnya dan akhirnya berhasil. Pijakan tanah Orsted sekarang menjadi rawa, tapi Orsted di sini pakai sihirnya untuk menciptakan piringan sehingga menutupi rawa. Orsted sekarang mengarahkan tangannya. Dan saat ini Rudeus tuh nggak bisa melihat karena penuh cahaya. Rudeus pun melompat ke sisi lainnya dengan sekuat tenaganya. Ya, Rudeus berhasil menghindari serangan Orsted. Terlihat juga efek dari akibat serangan Orsted yang tadi. Dan saat ini tuh terbentuk sebuah kawah yang besar. Orsted saat ini mendekati Rudeus menggunakan sihirnya. Rudeus di sini menggunakan batu penyerapan atau batu absorption yang tentunya ada di magic armor miliknya. Batu itu punya tujuan untuk menghilangkan sihir Orsted. Ya, sihir Orsted menghilang. Tapi sihir Gatling gun Rudeus juga menghilang karena efek batu absorption. Orsted saat ini meninju dada magic armor Rudeus. Akibat tinju itu, Rudeus terpental bersama armornya sampai menabrak pohon besar. Rudeus ngerasain kesakitan. Tapi untungnya di dalam magic armor ada sihir penyembuh yang segera menyembuhkan Rudeus. Orsted saat ini mulai mendekat lagi. Rudeus pakai Gatling gun-nya lagi. Orsted di sini tentunya menghindari setiap serangan Rudeus. Orsted di sini mau meninju Rudeus lagi, tapi di sini Rudeus mencoba menahannya menggunakan perisainya. Rudeus juga mendorong perisainya karena di perisai itu ada pedangnya sehingga bisa melukai musuhnya. Orsted saat ini mundur akibat perisai Rudeus,
dan terlihat tangannya berdarah. Rudius di sini nembakin Gatling gun lagi. Orsted di sini terkena rentetan serangan sampai bajunya jadi hancur. Terlihat kalau tubuh Orsted udah dipenuhi sama banyak luka akibat jebakan dan serangan-serangan Rudius. Rudius saat ini masih terus menembaki Orsted sampai Orsted terjatuh ke tanah dengan keras. Walaupun gitu, sekarang entah kenapa Rudius tuh ngerasain hawa dingin yang mencekam. Rudius saat ini tiba-tiba kehilangan Orsted yang tadi ditembaki sama dia. Dan tiba-tiba tangan kiri Magic Armor Rudius pun terbelah. Ya, Orsted menggunakan senjata pedangnya. Orsted juga ngeluarin teriakan khas dari ras Beastfolk ataupun ras Beastman. Karena teriakan itu membuat Rudius tuh saat ini menjadi sedikit bengong karena teriakan itu mengguncang telinganya. Rudius saat ini pun melompat menjauh dan dia tuh pakai lagi Gatling gun-nya. Orsted di sini pakai pedangnya dan dia juga menghindari serangan-serangan Rudius. Ketika Orsted mendekat, Rudius mau memukulnya menggunakan tangan kanan Magic Armor miliknya. Tapi tinjunya itu dihentikan sama pedang Orsted hingga tangan kanan armornya kali ini ditebas. Ternyata yang tertebas gak cuma tangan kanan armornya. Tangan kanan Rudius juga ikut tertebas sama serangan dari Orsted. Rudius tentunya meringis kesakitan. Orsted juga sekarang tuh menendang perut armor Rudius. Dan Rudius juga ngerasain kalau perutnya tuh ditendang. Singkatnya, dengan segala perjuangan Rudius dihajar habis-habisan sama Orsted. Dan Rudius tuh terus-terusan menjerit kesakitan. Armor Rudius juga saat ini udah hilang. Orsted sekarang tuh menendang Rudius lagi sampai Rudius berguling-guling. Orsted di sini tentunya dia tuh mempertanyakan kenapa sekarang Rudius tuh mau membunuhnya. Ya, di sini Orsted gak langsung membunuh Rudius, melainkan mau tahu dulu alasan kenapa Rudius menyerangnya. Rudius saat ini kesulitan berbicara, tapi walaupun gitu, Rudius di sini berjuang dan ngasih tahu kalau Dewa Manusia tuh ngasih tahu bahwa Orsted bakal menghancurkan dunia. Dan di masa depan, keturunan Rudius tuh bakal membantu Orsted dalam rangka membunuh Dewa Manusia di masa depan. Ya, bisa dibilang membunuh Orsted sama aja dengan melindungi dunia ini. Rudius juga ngasih tahu kalau Rudius berhasil membunuh Orsted, maka Dewa Manusia tuh berjanji nggak bakal lagi mengganggu kehidupannya maupun keluarganya. Rudius saat ini yang tergeletak di tanah, dia tuh masih berjuang maju merangkak. Dan dia pun akhirnya menggigit kaki Orsted. Rudius juga di sini tuh meneteskan air mata dan dia tuh memohon kepada Orsted untuk jangan pernah mengincar Dewa Manusia. Karena kalau mengincar Dewa Manusia maka keluarganya nggak bakal aman. Rudius juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak masalah kalau Orsted mau membunuhnya. Tapi Rudius mau kalau Orsted jangan pernah mengganggu keluarganya maupun masa depan keluarganya. Orsted di sini menendang Rudius sampai terbang berguling-guling. Rudius di sini frustasi dan dia tuh ngerasain bakal mati ketika saat ini Orsted mendekat lagi ke dia. Orsted juga di sini ngasih tahu, walaupun Rudius punya aspek Laplace ataupun faktor Laplace, Orsted tuh bakal membunuh Rudius kalau Rudius ada di pihak Dewa Manusia. Nah, ketika Orsted mendekat, gak lama tiba-tiba Orsted mundur ke belakang menjauh dari Rudius. Ternyata saat ini muncullah seseorang. Ya, orang itu adalah Ares. Ares di sini minta maaf karena dia tuh datang terlambat. Oke, sekarang kita flashback sebentar sebelum Ares sampai ke tempatnya Rudius. Jadi, Ares dan Ghislaine tuh melakukan perjalanan ke rumah Rudius. Mereka tuh menghadapi banyak monster dan bandit dalam perjalanan. Hingga akhirnya mereka tuh berhasil sampai ke rumah keluarga Rudius.
Ares bertemu dengan seluruh anggota keluarga Rudeus termasuk Roxy dan Sylvie. Di sini terjadi beberapa obrolan. Hingga akhirnya di sini Ares marah ketika tahu kalau kedua istri Rudeus tuh membiarkan Rudeus bertarung sendirian. Sylvie di sini menangis dan dia tuh ngasih tahu bahwa Rudeus tuh melarang dia dan Roxy untuk ikut. Mereka tuh nggak bisa berbuat apa-apa karena udah dilarang Rudeus. Rudeus tuh takut kalau istri-istrinya malah menjadi penghalang ketika dia bertarung. Ya, dalam hatinya Ares tuh mewajarkan hal itu. Tapi untuk alasan itu juga, Ares tuh berlatih menjadi sangat kuat demi bisa ada di samping Rudeus dan bisa setara dengan Rudeus. Ares pun di sini mutusin untuk menyusul Rudeus. Ares juga meyakinkan Roxy sama Sylvie untuk ikut dengannya. Singkatnya, Ares dan yang lainnya saat ini tuh melihat Rudeus diambang kematian. Ares saat ini menuju Ghislaine untuk menjaga punggungnya karena dia sekarang tuh bakal bertarung melawan Orsted. Ares juga di sini ngeluarin pedang naga Phoenix yang merupakan salah satu dari 7 pedang kuat Dewa Pedang. Ares di sini juga melihat penampilan berantakan dari Orsted dan Ares tuh di sini juga melihat kalau Orsted saat ini tuh memegang sebuah pedang. Dalam hatinya, Ares tuh sangat bahagia karena itu artinya Rudeus tuh udah bisa membuat Dewa Naga serius dalam bertarung dan bahkan bisa membuat Dewa Naga terdesak sampai-sampai Dewa Naga ngeluarin pedangnya. Ares saat ini bersemangat untuk nunjukin kekuatannya. Ares sama Orsted saat ini bertarung menggunakan pedang mereka. Dan mereka tuh sama-sama pakai kekuatan teknik Dewa Pedang. Orsted yang melihat gaya bertarung Ares, Orsted saat ini yakin kalau Ares pasti salah satu murid kesayangan dari Dewa Pedang. Di sini Orsted juga mulai melakukan provokasi terhadap Ares. Orsted bilang kalau Ares pasti udah melayani Dewa Pedang di kasur. Di sini Ares gak terprovokasi. Ya, Ares tuh udah dikasih peringatan sama Dewa Pedang tentang Orsted yang kemungkinan tuh bakal melakukan provokasi. Karena hal itulah sekarang Ares tetap tenang walaupun udah diprovokasi. Pertarungan Ares melawan Orsted saat ini masih berlanjut. Ares saat ini menggunakan 2 pedang miliknya. Ya, menggunakan 2 pedang tentunya bukanlah gaya bertarung dari Dewa Pedang, melainkan gaya bertarung Dewa Utara. Ares saat ini menggunakan teknik Dewa Utara dan dia tuh mulai menyerang Orsted lagi. Tapi lagi-lagi ditahan sama pedang milik Orsted. Orsted saat ini memuji kekuatan Ares yang udah berkembang sangat pesat. Ares saat ini melihat ke arah Rudeus yang terlihat masih sekarat. Ya, Rudeus tuh sekarang tuh masih dalam proses penyembuhan yang dilakuin sama Roxy dan Sylvie. Melihat kondisi Rudeus yang masih sekarat, Ares saat ini menenangkan dirinya dengan cara mengatur nafas. Ares juga saat ini tuh menyuruh orang-orang untuk pergi membawa Rudeus. Ares ngasih tahu kalau dia bakal menahan Orsted, walaupun itu nantinya bakal membunuh Ares. Sylvie di sini tuh merasakan tekad yang kuat dari Ares. Sylvie tahu kalau tekad itu adalah tekad orang yang udah siap untuk mati. Kaki Sylvie di sini tuh gemetaran karena dia takut sama Orsted. Walaupun gitu, Sylvie ngasih tahu Ares kalau dia tuh saat ini bakal membantu Ares. Sylvie tuh dalam hatinya saat ini penuh dengan penyesalan. Ya, Sylvie tuh menyesal karena dia tuh gak menemani Rudeus dalam rangka menghadapi Dewa Naga. Sylvie tuh gak tahu kalau ternyata Orsted sangat menakutkan. Sylvie tuh awalnya ngerasa kalau Rudeus tuh pasti bisa menghadapi siapapun lawannya. Apalagi Rudeus tuh udah mempersiapkannya dengan matang.
Saat itu Sylvia tuh sangat yakin kalau Rudius bisa mengatasi Orsted. Tapi saat ini ketika dia melihat Orsted secara langsung, ternyata pikiran itu bisa dibilang sangat salah. Dan Sylvia tuh menyesal karena udah biarin Rudius bertarung sendirian. Makanya sekarang Sylvia bertekad untuk membantu Eris. Eris yang melihat tekad Sylvia, dia pun mengerti. Dan dia tuh ngizinin Sylvia untuk ikut bertarung dengannya. Eris di sini menyuruh Ghislaine untuk pergi membawa Roxy dan Rudius keluar dari medan pertarungan. Di sini ada perdebatan antara Ghislaine dan Eris. Ghislaine tuh nggak mau ninggalin Eris, sedangkan Eris dia tuh ngotot supaya Ghislaine tuh mengikuti perintahnya. Di saat mereka berdebat, di sini Orsted ngasih tahu kepada Rudius, selama Rudius melayani Dewa Manusia, maka Orsted gak bakal pernah membiarkan Rudius melarikan diri. Orsted bakal membunuh Rudius dan bakal membunuh siapapun yang menghalanginya. Orsted juga di sini ngasih tahu kalau dia juga bakal menculik keturunannya Rudius. Orsted juga di sini tuh nawarin Rudius untuk bergabung dengannya. Jadi daripada memihak kepada Dewa Manusia, lebih baik Rudius memihak kepadanya. Orsted di sini ngasih tahu kalau Rudius tuh punya kekuatan yang hebat, dan yang paling penting Rudius tuh nggak bisa terkena kutukan dari Orsted. Jadi Rudius tuh cocok untuk dijadiin sekutu sama Orsted. Orsted juga di sini ngasih tahu kalau Rudius ada di pihaknya, maka Orsted bakal memaafkan kejadian penyerangan kali ini, dan bahkan Orsted tuh bakal menyembuhkan tangan Rudius yang udah putus. Orsted juga ngasih tahu kalau Rudius ada di bawah perlindungannya. Orsted bakal pastiin kalau Dewa Manusia tuh gak bakal lagi mengganggu Rudius. Di sini Rudius berpikir. Rudius di sini tentunya mengajukan beberapa pertanyaan untuk meyakinkan dirinya. Dan dari jawaban-jawaban Orsted, Rudius tuh ngerasa kalau Orsted ini masih ragu untuk bisa menang dari Dewa Manusia. Tapi walaupun gitu, Rudius tuh sekarang udah mutusin kalau dia tuh bakal melayani Dewa Naga. Rudius juga di sini tuh ngerasa kalau Orsted tuh jauh lebih bisa dipercaya daripada Dewa Manusia. Singkat cerita, saat ini Rudius kembali ke rumahnya dan dia tuh kembali kepada rutinitas dia seperti biasanya. Ya, Rudius udah sembuh total. Tangan Rudius yang putus telah kembali normal. Bahkan tangan kiri yang sebelumnya dimakan sama monster Hydra, ternyata tangan itu juga ikut dikembalikan sama Orsted. Jadi bisa dibilang sekarang Rudius tuh memiliki tangan yang lengkap. Rudius juga sekarang tuh pakai gelang di tangan kirinya yang merupakan pemberian dari Orsted. Ya, Rudius tuh nggak ngerti fungsi dari gelang tersebut. Tapi dia tuh tetap menggunakan gelang itu karena Orsted menyuruhnya. Di sini juga suasana rumah berubah. Ya, alasannya karena ada Eris. Dan Eris tuh bisa dibilang makannya sangat banyak. Saat ini Roxy mendatangi Rudius. Roxy di sini nanyain tentang kapan Rudius tuh bakal menikahi Eris. Roxy ngasih tahu kalau Rudius tuh nggak boleh membiarkan Eris menunggu. Besoknya, Rudius saat ini melihat Eris sedang melatih Non berpedang. Rudius saat ini hanya mengamati. Rudius saat ini kagum sama gerakan-gerakan indah berpedang dari Eris. Singkatnya 2 jam berlalu. Rudius saat ini menuju kamar mandi dan ternyata ketika pintunya dibuka ternyata di sana ada Eris. Ya, di sana ada beberapa adegan dewasa Rudius yang nafsu kepada Eris. Tapi bisa dibilang gak sampai intim. Di sini juga terjadi beberapa percakapan. Eris ngasih tahu kalau dia tuh masih sangat mencintai Rudius. Rudius ngasih tahu kalau dia tuh sekarang udah punya 2 istri. Eris di sini menantang duel Rudius.
Jadi kalau Rudius menang dalam pertarungan maka Ares bakal pergi. Tapi kalau Rudius kalah maka Rudius harus membalas cinta Ares. Rudius dan Ares saat ini tuh pergi ke tempat yang agak jauh untuk melakukan pertarungan. Ares saat ini udah bersiap untuk menyerang Rudius. Tapi sebelum pertarungan, Rudius di sini ngasih tahu kalau dia mencintai Ares. Mendengar itu, Ares di sini tetap menyerang menggunakan pedangnya. Rudius di sini memejamkan matanya dan dia tuh siap untuk menerima serangan tersebut. Tapi nggak lama, ternyata Ares tuh cuma memukul pelan kepala Rudius menggunakan gagang pedang. Ares di sini ngasih tahu kalau dia tuh nggak bisa masak seperti Sylvie dan Ares juga nggak pintar seperti Roxy. Ares juga ngasih tahu kalau dia tuh nggak seimut dan semungil keduanya. Walaupun Ares ngomong gitu, Rudius tetap ngasih tahu kalau dia tuh mencintai Ares. Ares di sini memeluk Rudius. Ares ngasih tahu kalau saat ini Rudius gak mencintai dia, maka Ares tuh bakal pergi. Dan Ares tuh punya rencana untuk menyerah kepada Rudius. Tapi ternyata Rudius masih mencintai Ares. Rudius di sini ngasih tahu kalau dia tuh mau menikah sama Ares. Ares di sini terlihat tsundere, tapi pada akhirnya dia tuh menerima lamaran Rudius. Saat ini ketika makan keluarga, Rudius ngumumin kalau dia bakal menikahi Ares. Roxy dan Sylvia di sini tuh ngucapin selamat karena Ares tuh sekarang bakal menjadi keluarga baru mereka. Ares di sini sangat gugup dan dia tuh ngucapin terima kasih karena udah mau menerimanya. Setelah makan-makan, mereka pun melakukan kegiatan masing-masing. Rudius saat ini ngobrol berdua dengan Ghislaine. Nah, karena Ares sekarang udah dijaga sama Rudius, maka tugas Ghislaine tuh udah selesai. Dan dia tuh berniat untuk kembali ke Asura. Ghislaine di sini dengan penuh emosi dia tuh ngasih tahu kalau dia tuh bakal membunuh orang-orang yang telah membuat Sauros dieksekusi. Ya, tentunya di sini Rudius ngasih peringatan kalau Ghislaine tuh harus hati-hati karena Asura tuh sekarang bekerja sama dengan Dewa Air dan Kaisar Utara. Rudius juga di sini tuh nyaranin kalau Ghislaine tuh sebaiknya bekerja sama dengan Ariel yang mau melakukan kudeta. Jadi harusnya kalau kerjasama tuh bakal cocok. Saat ini di malam hari, Ares udah dikasih lampu hijau sama Roxy maupun Sylvie untuk menyergap Rudius. Dan saat ini ketika di kamar, Rudius pun disergap sama Ares. Ares ini bisa dibilang sangat brutal dalam melakukan hubungan. Rudius sampai bingung sendiri karena dia tuh harus menghadapi cewek hyper. Rudius di sini tuh hanya diam tergeletak dan gak bisa melakukan apa-apa karena Ares terlalu brutal. Di pagi hari ketika bangun tidur, lagi-lagi Ares menyergap Rudius. Dan lagi-lagi Rudius tuh gak bisa melakukan apapun. Semua stamina Rudius tuh udah dikuras habis sama Ares. Di siang hari, walaupun Rudius sangat lemas, dia tuh tetap melanjutkan aktivitas. Saat ini Rudius membaca surat dari Dewa Naga. Ya, intinya Orsted mau ketemuan sama Rudius. Sebenarnya Rudius tuh masih belum terlalu percaya sama Orsted. Tapi seenggaknya menurut Rudius Orsted tuh masih jauh lebih bisa dipercaya daripada dewa manusia. Saat ini Rudius bertemu sama Orsted di suatu tempat. Rudius tuh awalnya datang sendiri ke sana, tapi ternyata Ares tuh mengikuti Rudius. Jadi pertemuan sekarang tuh ada Orsted, Rudius, dan Ares. Untuk awal, Orsted nanyain tentang orang yang ngasih tahu Rudius tentang kutukan yang dimiliki sama Orsted. Rudius tentunya ngasih tahu kalau info-info itu berasal dari dewa manusia.
Di sini terjadi obrolan tentang cara supaya keluarga Rudius bisa aman dari ancaman dewa manusia. Caranya dengan menggunakan hewan panggilan. Ya, dewa manusia ini memiliki kuasa untuk mengendalikan manusia. Jadi bisa dibilang hewan panggilan adalah cara yang tepat untuk menjadi pelindung untuk keluarga Rudius. Rudius juga di sini tuh mulai ceritain apa yang dia ketahui tentang Orsted dari informasi-informasi yang udah dikasih sama dewa manusia. Rudius ceritain soal kutukan yang dimiliki sama Orsted. Orsted di sini mengkonfirmasi kalau dia tuh dari lahir memang udah dibenci dan ditakuti sama semua makhluk yang ada di dunia ini. Ya, sejauh ini hanya Rudius dan Nanahoshi yang gak benci Orsted. Rudius cerita kalau dia sama Nanahoshi itu berasal dari dunia yang sama. Jadi mungkin itu alasannya kenapa kutukan Orsted gak bekerja kepada mereka. Di sini dibahas juga tentang kutukan kedua, yaitu membuat dewa manusia tuh gak bisa melihat ke Orsted. Orsted ngasih tahu kalau itu bukanlah kutukan, melainkan kemampuan seni yang udah diciptakan sama dewa naga pertama. Tujuannya tuh untuk melawan dewa manusia. Makanya dewa manusia tuh nggak bisa melihat takdir Orsted ataupun mendeteksi keberadaan Orsted saat ini. Rudius di sini mau kalau Orsted pakein kemampuan seninya ke dia, supaya dewa manusia tuh nggak bisa mendeteksi keberadaan Rudius. Dan lebih tepatnya supaya dewa manusia gak ganggu dia lagi. Orsted di sini ngasih tahu kalau kemampuan seni itu bakal memperlambat regenerasi mananya. Jadi kalau orang normal biasanya regenerasi mana bakal penuh total selama 10 hari. Nah, kalau pakai kemampuan seni, efek sampingnya tuh regenerasi mana tuh menjadi semakin melemah 1000 kali lipat dari biasanya. Jadi istilahnya, kalau menggunakan kekuatan seni, maka mana bakal bisa full lagi sekitar 30 tahun atau lebih. Jadi ya, karena hal itu, Orsted gak bisa sembarangan menggunakan kemampuan seni. Walaupun gitu, Orsted ngasih tahu kalau gelang yang dia kasih kepada Rudius sekarang tuh kurang lebih punya efek yang sama seperti kemampuan seni miliknya. Jadi ya, kalau Rudius menggunakan gelang itu, harusnya dewa manusia tuh nggak bakal bisa mendeteksi Rudius. Orsted juga di sini ngasih tahu kalau dia tuh sekarang udah kehabisan banyak mana sejak pertarungan melawan Rudius. Makanya sekarang dia mau kalau Rudius tuh menggantikan beberapa pekerjaannya. Di sini juga terungkap alasan kenapa Orsted mau membunuh dewa manusia. Dan itu semua karena dewa manusia itu adalah penyebab kematian ayahnya. Selain itu, kematian dari dewa manusia juga merupakan impian bagi para Dragonfolk kuno. Di sini diketahui kalau Orsted ternyata adalah dewa naga ke-100. Jadi semua para dewa naga sebelumnya ternyata juga memang mengincar dewa manusia. Di sini diketahui juga kalau ayah Orsted ternyata adalah dewa naga pertama. Dan karena hal itulah Orsted pun direinkarnasi ke masa depan. Ya, jadi Orsted ini berasal dari ras Dragonfolk kuno yang ada di masa lalu. Kemudian dia tuh direinkarnasi ke masa yang sekarang. Tujuannya tuh demi mewujudkan mimpi untuk membunuh dewa manusia. Rudius dan Orsted masih ngobrol. Di sini diketahui ternyata Orsted udah reinkarnasi sejak 2000 tahun yang lalu. Rudius terkejut karena Orsted bisa hidup sampai 2000 tahun dengan tubuh yang masih terlihat kuat. Saat ini, Rudius nanya ke Orsted tentang aspek Laples yang ada di dalam tubuhnya. Di sini terjadi percakapan tentang Laples. Jadi, Dewa Iblis Laples itu di masa yang sangat lampau ternyata adalah seorang pria yang dikenal dengan Demonic Dragon King atau Raja Naga Iblis.
Jadi, Demonic Dragon King Laplace adalah generasi pertama dari 5 jenderal naga. Nah, diketahui kalau Laplace ini lolos dari kehancuran dunia naga. Dan saat itu, Laplace tuh dikenal dengan dewa naga yang kedua. Laplace tuh terlalu terburu-buru dalam misi membunuh dewa manusia. Laplace tuh memperkuat diri dan mewarisi semua kekuatan dan pengetahuannya kepada generasi mendatangnya. Dan tentunya itu juga sampai kepada Orsted yang bakal reinkarnasi di masa depan yang jauh. Nah, ketika perang kedua manusia melawan iblis, Laplace tuh ternyata menghadapi dewa pertempuran yang merupakan salah satu dari Apotheles atau utusan dari dewa manusia. Dalam pertarungan itu jiwa Laplace terbagi 2. Karena hal itu juga Laplace kehilangan ingatannya. Jadi setengah dari diri Laplace ternyata menjadi dewa iblis yang membenci manusia. Nah, setengahnya lagi tuh ternyata menjadi dewa teknik. Rudius yang mendengar banyak cerita, tentunya hal itu membuat dia terkejut. Orsted saat ini masih lanjut cerita. Jadi dewa iblis Laplace tuh punya kemampuan sihir luar biasa. Dan dia tuh menyatukan para iblis untuk membasmi manusia. Sedangkan dewa teknik Laplace punya keterampilan yang sangat hebat. Dan dia tuh adalah pencetus 7 kekuatan besar. Dan dia tuh menyempurnakan teknik-teknik mereka. Di sini juga diketahui ternyata reinkarnasi sama aja kayak menimpa jiwa orang lain. Mendengar itu Rudius pun berpikir, itu artinya ketika jiwa dia datang dari bumi, itu artinya jiwa dia tuh membunuh jiwa Rudius yang asli, sehingga menggantikan jiwa Rudius yang asli. Orsted saat ini masih terus bercerita. Di sini diketahui, tepat sebelum dewa iblis Laplace disegel sama Perugius, Laplace tuh ternyata nyebarin banyak aspek dalam dirinya ke masa depan. Tujuannya untuk melakukan reinkarnasi. Nah, karena aspeknya tersebar, bakal ada beberapa orang yang punya mana yang besar. Ada juga orang yang bakal punya kemampuan sihir luar biasa. Dan orang-orang yang memiliki rambut hijau. Atau bahkan dari lahir, orang itu udah memiliki mata iblis. Mendengar itu, Rudius tuh saat ini ingat dengan Sylphie. Ya, Sylphie tuh punya rambut hijau, punya mana yang besar, dan punya kemampuan sihir yang sangat luar biasa. Ya, itu artinya Sylphie juga memiliki aspek Laplace. Orsted juga di sini mengiyakan. Jadi Sylphie itu kemungkinan memiliki aspek Laplace. Tapi walaupun punya aspek Laplace, bukan berarti bakal langsung adalah reinkarnasi dari Laplace. Seenggaknya butuh beberapa dekade sebelum Laplace asli itu reinkarnasi secara penuh. Di sini Orsted kasih tahu kalau saat itu Rudius gak mengambil alih jiwa Rudius yang asli. Kemungkinan Rudius yang asli itu nggak bakal hidup di dunia ini. Bisa dibilang sangat sulit bagi bayi untuk menampung mana Laplace dalam jumlah yang besar. Jadi bisa dibilang kehadiran Rudius yang reinkarnasi dari dunia lain dan mengambil alih jiwa Rudius yang asli, hal itu membuat Rudius yang sekarang tuh tetap hidup. Rudius juga di sini tuh ternyata ngasih buku hariannya dari masa depan kepada Orsted. Karena menurut Rudius, siapa tahu buku itu bakal menjadi info tambahan yang berguna untuk Orsted. Saat ini juga mulai membahas tentang pekerjaan. Di sini Rudius tuh tentunya ngasih tahu kalau bisa dia tuh dibayar. Karena dia tuh adalah kepala keluarga yang harus ngasih nafkah kepada keluarganya. Orsted di sini mengerti dan dia tuh ngasih Rudius salah satu dari 48 pedang magic. Ya tentunya itu bisa dijual Rudius dengan harga 100.000 koin emas. Rudius tentunya sangat terkejut dengan tawaran tersebut. Dengan menjualnya aja itu bisa membangun kastil megah. Tapi ya Rudius di sini menolaknya
karena harusnya tuh nggak mungkin ada orang yang sanggup membeli pedang itu. Orsted di sini mengerti dan dia pun ngasih sesuatu yang lain. Orsted di sini ngasih batu permata yang kalau dijual, Rudius tuh bisa bertahan hidup dalam waktu 10 tahun ke depan. Singkatnya kesepakatan pun dibuat. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mau ngucapin terima kasih kepada kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Kapet Baldi, Mastermind X, Randy Alven, Julie, Nopal, Ladios Nightcore, Ragil Bayal Haki, Renan, Sukasa, Dino Bagus, Katayama Taka, Tinotsu, Nonem, HS, Rev, Sasuga Kuwasama, Mikizari, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.